warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran minggu lalu, yaitu mengenai fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Ulang, kita akan belajar mengenai fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Atau pemetaan dari dua himpunan juga merupakan relasi, tetapi dia relasinya khusus. Nah, yang seperti apa itu fungsi? Nah, nanti kita pelajari sama-sama. Nah, setelah kalian belajar mengenai fungsi atau pemetaan, maka tujuan membedakan relasi yang merupakan fungsi atau bukan fungsi. Atau bukan ya. Yang kedua, menentukan banyak fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Kemudian yang ketiga, menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Dan yang keempat, menyatakan fungsi dengan diagram panah, himpunan, pasangan berurutan, tabel, dan grafik kartesiotografik. Nah, mari kita mulai. Yang pertama kita memahami konsep dari fungsi dulu. Apa sih itu fungsi itu? Ini contohnya fungsi. Nah ya, lihat. Ini dengan diagram panah. Contoh fungsi dengan diagram panah. Kita lihat yang pertama ini fungsi. Nih kamu lihat. Fungsi ada dua himpunan A dan B. Kemudian fungsi itu syaratnya nih semua anggota himpunan pertama punya pasangan di B. Nih. Kemudian pasangannya nggak boleh double. Nih kan kamu lihat. Nih kan. Nah, mari kita memahami konsep fungsi. Nah, nih lihat. Ada himpunan A, dua himpunan ini karena semuanya sama. AB ini sama juga ini karena ini adalah huruf ini A, B, C, yang ini X, Y, Z. Kamu lihat. Jadi kalau dia ini yang fungsi kamu lihat semuanya. Nih, contoh pertama, kedua, ketiga, keempat ini fungsi semuanya. Fungsi itu yang bagaimana? Ini semua anggota A punya pasangan di B. Kamu lihat. Kemudian pasangannya nggak ada yang double. Ini kan? Satu sudah dengan X nih, tidak boleh lagi dia. Nih kan? Ini juga begitu. Nah, sama. Jadi syaratnya kalau dia fungsi itu setiap anggota A, setiap anggota himpunan pertama ini punya pasangan di himpunan kedua. Dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu, harus satu aja. Itu konsep fungsi. Kamu lihat contohnya ya. Pahami nanti nak ya. Kemudian kalau bukan fungsi, ini relasi biasa, dia bukan fungsi. Kita lihat, ada dua himpunan, ada di sini anggota A tidak punya pasangan, kan? Ada yang tidak punya pasangan, ada yang pasangannya double nih. Yang ini punya ada, ini double. Nah, ini namanya bukan fungsi. Maka ada anggota A yang tidak punya pasangan di B dan ada anggota A yang punya lebih dari satu pasangan di B. Itu yang bukan fungsi. Kalau fungsi, setiap anggota A punya satu pasangan di B dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ya, fungsi atau pemetaan. Jadi kesimpulannya, sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah A. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian B-nya, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Itu adalah pemetaan fungsi atau pemetaan ya. Nah, sekarang jika banyaknya anggota himpunan A dilambangkan dengan NA dan banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan N dalam kurung B, ini banyak anggota ini bacanya. Maka banyak fungsi yang mungkin atau banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya anggota himpunan kedua pangkat banyaknya anggota himpunan pertama. Kalau dibalik, banyak fungsi dari yang mungkin dari B ke A adalah banyak anggota himpunan pertama pangkat banyaknya anggota himpunan kedua. Mari kita lihat contoh biar jelas. Nih contohnya. Mari kita lihat contohnya, lihat. Nah, contoh himpunan A anggotanya A, B, C. Himpunan B anggotanya 1, 2. Maka langkah pertama, cari dulu banyak anggota himpunan A. A, B, C ada 3 kan, tulis 3. Kemudian banyak anggota himpunan kedua 1, 2.
banyak anggota B-nya ada 2. Ini dibaca banyak anggota himpunan A ini ya. Ini bacanya banyak anggota himpunan. Nah, banyak anggota himpunan. Oh, banyak anggota himpunan A. Nah, yang ini berarti banyak anggota himpunan B. Bacanya ini ya, cara bacanya ini. Nah, kemudian kita lihat, ditanyakan banyaknya pemetaan atau fungsi dari A ke B. Maka cara mencarinya adalah seperti tadi. Caranya adalah banyaknya anggota himpunan kedua pangkat banyaknya anggota himpunan pertama. Kita lihat, maka banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah banyak anggota himpunan A-nya. Ini 2, ini kan B kan? Banyak B-nya dulu, diambil dari B dulu. 2 banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang kalau dibedakan lagi, banyak pemetaan dari B ke A, maka yang depannya A-nya duluan. Banyak anggota A pangkat banyak anggota B. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Gimana? Bisa? Anggota himpunan A 1, 3, 5, 7. Maka banyaknya anggota himpunan A, ini ada 4. NA nih. Banyak anggota himpunan A ada 4. Kemudian banyaknya anggota himpunan B, AB ada 2. Maka banyak pemetaan dari A ke B adalah banyaknya anggota himpunan kedua NB pangkat banyaknya anggota himpunan pertama NA sama dengan 2 pangkat 4 ketemunya 16. Oke. Nah sekarang kalau dibalik Bu, ganti Bu, sekarang bukan dari A ke B tapi dari B ke A. Nih kita buat ya. Banyak pemetaan dari B ke A himpunan B ke himpunan A adalah yang ininya duluan, lihat ini. Banyaknya anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B sama dengan banyaknya anggota himpunan A berapa? 4 pangkat 2 ketemunya berapa nak? 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 itu artinya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Kok sama Bu? Ya kebetulan sama. Kalau ini 2 pangkat 4, kalau ini 4 pangkat 2. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah fungsi korespondensi 1-1 atau perkawanan 1-1. Ini juga dapat dikatakan dengan perkawanan 1-1. Perkawanan 1-1. Boleh ya. Fungsi korespondensi 1-1 atau perkawanan 1-1. Perkawanan 1-1. Nah, ini fungsi istimewa nak, atau pemetaan yang istimewa. Kalau tadi fungsi saja, itu setiap anggota A punya pasangan 1 di B, begitu kan? Kalau sekarang istimewa dia, setiap anggota A punya pasangan di B dan pasangannya hanya 1 bolak-balik. Nih, lihat ini ya. Nih. Ini kan? Ini AB, ini 3, ini 3. Jadi banyak syaratnya itu adalah banyaknya anggota himpunan A dan B, 2 himpunan harus sama dulu. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Demikian juga setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 anggota A. Itu yang namanya korespondensi 1-1. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada banyak nak yang korespondensi 1-1 ini. Kamu dengan nomor induk kamu, NISN kamu itu atau NIK kita itu enggak ada orang sama enggak. Jadi 1 orang 1, 1 orang 1. Nah, itu namanya perkawanan 1-1. Dengan kehidupan sehari-hari banyak. Kamu dengan nomor sepatu kamu. Bisa karena 1 nomor sepatu bisa dipakai oleh banyak orang. Tapi 1 orang tidak mungkin punya 5 nomor sepatu, ya enggak? Nah, itu yang namanya bedanya korespondensi dengan fungsi. Korespondensi 1-1 itu fungsi yang istimewa. Syaratnya anggotanya harus sama. Mari kita lihat berikutnya, lihat ini, coba lihat. Lihat ini yang korespondensi nak ya. Kita lihat. Jadi kesimpulannya kita lihat.
Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu jika, lihat, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B dan setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Sehingga syaratnya banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan anggota himpunan B. Bagaimana cara mencari banyaknya pemetaan ini korespondensi satu-satu? Caranya adalah kita lihat fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dapat dicari dengan banyaknya anggota himpunan dikali banyaknya anggota himpunan dikurang 1, kemudian banyaknya anggota himpunan dikurang 2, dan seterusnya sampai nanti kita dapatkan terakhirnya 1. Mari kita lihat contoh. Contoh, lihat. Himpunan A anggotanya ABC, himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B sama, yaitu 3. Ini kan banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. NA sama dengan NB sama dengan 3. Ini dulu nak ya, syaratnya harus sama dulu baru bisa. Kemudian banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B adalah, kita lihat ini 3 ini kan N-nya 3 karena N-nya sama dengan 3, N sama dengan 3, kemudian N dikurang 1 sama dengan 2, kemudian N dikurang 2 sama dengan 1. Nih, jadi kita kalikan, maka banyak korespondensi satu-satu dari A ke B seperti ini. Nah, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke, bisa belum? Banyak anggota himpunan A-nya 5. Kemudian B bilangan asli yang 5 bilangan asli yang pertama. Berapa saja sih 5 bilangan asli pertama itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nih, maka banyak anggota B-nya juga 5. Ini sama kan nak? Banyak anggota A sama dengan banyak anggota B, yaitu 5. Oke. Nah, bagaimana cara mencari banyaknya korespondensi dari A ke B? Caranya gampang nak. Banyak korespondensi satu-satu dari A ke B adalah, ini caranya begini, lihat sama tadi. N-nya sama dengan 5, ya kan? Lalu nanti N kurang 1 sama dengan 4. N dikurang 2 sama dengan 2. Nih, kita teruskan lagi. N dikurang 3 sama dengan N-nya 5, ini kan? 5 ini N-nya 5 dikurang 1 sama dengan 4. 5 dikurang 3, 2 sama dengan 3. Ini kan? Baru 5 dikurang 3 sama dengan 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Maka nanti banyaknya korespondensi dari A ke B adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 sama dengan 20, kalikan 3 sama dengan 60, kalikan 2 sama dengan 120, kali 1 juga sama 120. Ya, sekarang kita teruskan nak. Oke ya? Belum? Oke, sekarang kita mulai. Cara mudah menentukan relasi dua himpunan yang merupakan fungsi atau pemetaan. Gampangnya lihat gini ya. Cara mudahnya gampang. Cara mudahnya jika yang diberikan adalah diagram panah seperti ini. Nih, jika yang diberikan diagram panah, caranya lihat himpunan pertama. Pastikan bahwa semua anggota himpunan pertama punya pasangan di himpunan kedua. Dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Contohnya ini fungsi nak ya. Lihat anggota himpunan pertama ini. Nah, kan? Kemudian setelah itu pastikan semuanya punya pasangan. Dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Maka ini namanya fungsi. Yang ini bukan fungsi, kenapa? Ini lihat, ini semua punya pasangan. Tapi ada satu nih yang pasangannya double. Maka ini bukan fungsi. Gampangnya gitu aja ya. Kemudian ini juga bukan fungsi. Ini ada satu yang tidak punya pasangan. Walaupun di sini punya pasangan semua. Gampang kan nak? Nah sekarang yang kedua. Kalau dia pasangan berurutan, disuruh cari mana yang fungsi dan mana yang bukan. Caranya lihat dan pastikan anggota pertamanya tidak ada yang sama. Yang kamu lihat ini loh nak. Nih yang kamu lihat di sini aja. Pertama ini aja loh nak. Nih yang pertama ini. Kalau ini sudah nggak ada yang sama, nih maka itu fungsi. Jadi caranya gitu aja, langsung dilihat. Oh ini ada yang sama. Depannya
Yang depan atau yang pertama ini loh nak. Nah, tetapi kalau depannya ada yang sama seperti ini kan, nah itu bukan fungsi. Gampang kan? Itu aja udah. Oke. Sekarang lanjutnya, kalau dia dalam bentuk himpunan fungsi, ini yang fungsi. Yang fungsi ini tidak boleh double, ini tidak boleh sama, jadi harus satu gitu nak. Satu nih, ini kan. Nah, ini fungsi. Ini juga fungsi, 1 dengan 2 saja, 2 dengan 3 saja, 3 dengan 4 saja. Ini juga fungsi. Kalau yang seperti ini bukan fungsi. Kenapa? Ini double, 1 dengan 2, 1 dengan 3, nggak boleh. 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Nah kan ada yang double karena, maka ini bukan fungsi. Gampangnya begitu. Ini juga sama, 1 dengan 2, dengan 3, dengan 4. Kemudian 2, ini dengan 2, 3 dengan 2, dengan 3 sendiri, nggak boleh. Ini dengan 4 di sini, maka ini juga bukan fungsi. Oke. Ini tadi sudah trik menentukan atau cara mudah menentukan relasi dua himpunan yang merupakan fungsi atau pemetaan. Di dalam pemetaan atau fungsi ada istilah yang harus kalian pahami atau ketahui. Yang pertama, ada yang namanya domain. Ada yang namanya kodomain. Apa sih domain itu? Oh, kita lihat di sini. Kita lihat fungsi yang dinyatakan dengan diagram panah di sini biar gampang. Mau diagram panah, mau pasangan berurutan sama. Nah, apa itu fungsi? Ini fungsi ya, fungsi F memetakan A ke B. Nih fungsinya kan, fungsi F nih. Nah, apa itu domain? Domain itu adalah anggota ini, anggota himpunan pertama semuanya ini. Semua anggota himpunan pertama, baik yang punya pasangan maupun yang tidak, itu namanya domain atau daerah asal. Nah, Ibu ulang. Jadi domain atau daerah asal itu adalah semua anggota himpunan pertama, ini namanya domain. Kemudian semua anggota himpunan yang kedua ini semuanya itu dinamakan dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, Ibu ulang. Jadi kalau himpunan semua anggota himpunan pertama semuanya itu namanya domain atau daerah asal. Anggota himpunan yang kedua semuanya itu namanya daerah kawan atau kodomain. Sehingga domain dari ini, fungsi ini adalah 1, 2, 3, 4 semuanya nih. 1, 2, 3, 4 itu domain atau daerah asal. Kemudian semua anggota himpunan B yang kedua, semua anggota himpunan kedua atau B-nya ini 2, 5, 7, 8 ini 8 dan berapa ini? Oh 9, 11, salah baca ya. 3, 5, 7, 9, 11 itu dinamakan kodomain atau daerah kawan. Oke. Nah, ada lagi yang namanya bayangan atau peta. Ini ya, bayangan 1 oleh fungsi F adalah 3 atau petanya 3 boleh. Atau Fx-nya sama dengan 3. Ini ada. Bayangan 1 adalah 3, ditulis Fx sama F1 sama dengan 3. Bayangan 2 adalah 5, F2 sama dengan 5. Bayangan 3 adalah 7, F3 sama dengan 7. Bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Nah, anggota himpunan kedua yang dipanah oleh anggota himpunan pertama dinamakan dengan rig atau daerah hasil. Anggota himpunan kedua yang dipanah, kan dipanah karena atau yang punya pasangan di anggota himpunan pertama dinamakan daerah hasil atau riks atau range gitu, atau riks. Ini bisa rig atau rig boleh nih ya, bisa rig bisa daerah hasil. Kalau hanya satu namanya peta atau bayangan. Jelas belum? Jelas kan ya? Nah selanjutnya kita lihat yang terakhir tadi ya, yaitu menyatakan relasi dari dua himpunan gitu ya. Selanjutnya ini kita mulai lagi, kita mulai tadi menyatakan fungsi atau pemetaan dari dua himpunan dengan menggunakan tadi diagram panah, kemudian sama dengan itu diagram kartesius, diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, kemudian dengan tabel. Nah sekarang kita mulai. Ini contoh satu aja nak ya, biar cepat aja, satu aja dah. Contohnya contoh 1, 2 soal kita ambil nanti. Contoh 1 ini, diketahui fungsi A, F memetakan A ke B dengan daerah asal atau A-nya 1, 2, 3, 4 dan B-nya 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi F dinyatakan dengan sepertiga dari.
Jadi A sepertiga dari B. Atau boleh juga B 3 kalinya dari A. Boleh, sama ya nak ya. Nah kemudian disuruh buat diagram panahnya, himpunan pasangan berurutannya, kemudian sajian fungsinya dalam fx. Kita lihat diagram panahnya gampang dibuat ini karena 1, 2, 3, 4. Ini 3, 6, 9, 12, 15. Kita lihat sepertiganya 1 ke 3. Kenapa? 1 sepertiga dari 3. Atau 3 kalinya boleh. B 3 kali dari A boleh. Kalau dari A sepertiga dari B. 2 sepertiga dari 6. 3 sepertiga dari 9. 4 sepertiga dari 12 nih. Kemudian kalau ditanyakan himpunan pasangan berurutannya gampang. 1,3 ini kan kurung kurawal buka F sama dengan kurung kurawal buka 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 kurung kurawal tutup. Kemudian bagaimana kalau dalam bentuk fungsi atau bentuk persamaannya? Fungsinya adalah fx sama dengan 3x. Sekarang dalam bentuk tabel nih, dua tabel. Sajian fungsi f dalam bentuk tabel. Yang atas adalah x-nya. X anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawah adalah y-nya atau fx-nya sama dengan 3x. 1 kalikan 3 ketemunya 3, 2 kalikan 3 ketemunya 6, 3 kalikan 9 ketemunya 3 kalikan 3 ketemunya 9, 4 kalikan 3 ketemunya 12. Baru dibuat ini. Dibuat tabelnya, grafiknya. 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 diberi nokta. Oke, selesai sudah. Nah, sekarang kita contoh berikutnya. Bisa dibaca. Contoh 2, diketahui fungsi x memetakan x ke 2,5 x. 2 dikurang setengah x. Dengan daerah asal, nih, x lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 6. Persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2 dikurang setengah x. Ya kan? Kalau ditanya apakah persamaan fungsinya? Persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2 dikurang setengah x. Tabel fungsinya adalah seperti ini. Ada daerah asalnya dulu. Daerah asalnya adalah mulai negatif 2 sama dengan karena negatif 2. Kemudian habis negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya tidak ikut. Kemudian di bawahnya di sini adalah hasil pemetaannya atau fx-nya. Fx-nya sama dengan 2 dikurang setengah x. Nih kita coba ya. 2 dikurang setengah x. Ibu jabarkan dulu. 2 dikurang setengah x itu bagaimana? 2 dikurang setengah x. Nih ya, lihat ibu campur sama ini ya. Nih, ini karena kita ambilkan dulu. Fx sama dengan 2 dikurang setengah x. Nih, ini Bu ya. Jika x-nya sama dengan, lihat ini dari asalnya nih. Pertama kan ini mulai negatif 2 kan, negatif 2. Maka nanti akan kita dapatkan ini kan fx-nya, fx sama dengan 2 dikurang setengah dikali negatif 2. Nah, kita dapatkan sama dengan ini 2 kan, 2 setengah nih dikali negatif 2 sama dengan berapa? Negatif 1 ya kan? Nih, maka nanti kita dapatkan 2 dikurang negatif 1 sama dengan berapa nak? 3. Maka di sini ketemunya 3, ya kan? Maka nanti hasilnya 3 sehingga nanti ketemulah ini negatif 2,3 dan seterusnya. Ini kamu buat kamu sendiri. Caranya seperti ini tadi. Sudah jelas kan? Nah, kemudian kita lihat grafiknya. Bagaimana grafiknya? Kalau dia bilangan bulat, dia berupa nokta. Ini tadi kan 3, tadi ada tadi sudah tadi situ, ini kan? Nih 3, ini ada semua di. Nah, kemudian kalau dia berupa bilangan real, ini tadi noktanya dihubungkan jadi garis. Maka inilah grafik dari tadi soal di atas tadi. Fx sama dengan 2 dikurang setengah x dengan daerah asal negatif 2, negatif 2, kemudian negatif 1, 0 dan sebagainya. Itu tadi kan ini kan negatif 2 tadi kan dengan pasangannya dengan 3. Ini lihat. Negatif 2 dengan 3. Baru ini lagi kan. Nah terus begitu. Dia kalau nokta berarti dia bilangan bulat. Kalau dia di garis lurus berarti dia bilangan real. Nah demikian tadi apa yang dapat Ibu sampaikan mengenai fungsi atau pemetaan. Kalau kalian belum jelas,
diulang, disetel kembali videonya, diulang lagi, diperhatikan lagi. Untuk selain itu kalian juga dapat membaca buku paket kalian ya nak ya, buku paket juga ada. Ibu akhiri dulu sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.